Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi dengan NIM 220201600041 dari kelas 02 atau B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan dari materi bahasa Indonesia. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, simak penjelasannya. Sejarah bahasa Indonesia disebut lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam keterapan pemuda dan berikrar saat ini. Momen tersebut kita kenal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari sumber pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia. Dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Kedudukan bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk menyiaran di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual, teratas di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri, dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai bahasa nasional, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi, bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya dan bahasa di Nusantara. Yang kedua, lambang kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Adapun pola kalimat yaitu dalam rangkaian kata dari suku kalimat penuh yang dilihat dari perilaku sintaksisnya dengan menetapkan fungsi sintaksisnya, yaitu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Perhatikan dua kalimat berikut. Yang pertama kata ulang. Pengertian kata ulang atau reduplikasi adalah salah satu proses pembentukan kata morfologi melalui pengulangan kata dasar, baik secara pengubahan sebagian maupun keseluruhan, sementara itu berdasarkan KBBI. Yang kedua, makna leksial dan makna gramatikal. Makna leksial adalah makna yang terdapat dalam kamus sehingga dapat dikatakan bahwa makna leksial termasuk juga makna secara harfiah atau makna sesungguhnya. Selain makna sesungguhnya. Yang ketiga, kutipan. Kutipan adalah
Kutipan adalah peminjaman kalimat atau pendapat atau gagasan orang lain dari sumber tertentu yang telah teruji berdasarkan penelitian atau karya ilmiah. Salah satu tujuan pengutipan adalah untuk mendukung argumen. Yang keempat, kata serangan. Pengertian kata serangan adalah kata yang berasal dari bahasa di luar bahasa Indonesia yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia dalam berbagai metode. Metode seperti adopsi, adaptasi, pungutan. Yang kelima, homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim dan homonim adalah kata yang tidak hanya menyembunyikannya sama dengan kata lainnya, tetapi juga secara penulisan ejaannya berdasarkan PUEBI yang berbeda dengan perbedaan sumbernya. Yang keenam, frasa. Pengertian frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata dengan kata yang bersifat non-predikatif. Frasa hanya dapat mengisi satu fungsi sintaksis, misalnya frasa anak yang berpakaian warna merah bermotif. Yang ketujuh, inti kalimat. Pengertian inti kalimat adalah bagian dari unsur terpenting dari sebuah kalimat yang terdiri atas subjek, itu unsur penting, dan predikat unsur penting juga, dan subjek unsur tambahan, dan pelengkap unsur tambahan juga. Yang kedelapan, kalimat tangkapan. Pengertian kalimat tangkapan adalah kalimat yang berisi respon seseorang berupa komentar terhadap satu kalimat lebih atau peristiwa yang pernah dirasakan oleh panca inderanya. Hal tersebut dituangkan ke dalam tulisan. Yang kesembilan, gagasan pokok. Adapun dalam gagasan ide pokok dan pikiran utama, dan gagasan pendukung pengertian dan gagasan pendukung. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung merupakan unsur yang paling krusial dalam sebuah paragraf. Hal ini disebabkan kedua unsur ini mengandung isi atau pesan yang moral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.